Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang Aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6
ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan sumber keselamatan. Banyak orang berbalik ke hidup yang benar, menjadi sangat setia, atau kembali dekat dengan Tuhan, justru setelah mereka mengalami pengalaman-pengalaman kritis yang sangat menakutkan. Setelah lolos dari pengalaman-pengalaman menakutkan, bahaya maut atau sakit yang berkepanjangan, mereka kembali tanpa kompromi atau dengan kesadaran penuh berbalik kepada Tuhan. Poin ini secara tidak langsung ingin ditanamkan oleh Raja Salomo dalam diri orang-orang Israel bangsanya sendiri. Raja Salomo mengajak para tua-tua Israel mengangkat tabut perjanjian dari Sion. Tabut perjanjian berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah yang diterima Musa dari Tuhan di Horeb. Hukum Tuhan itu kemudian ia ingin jadikan sebagai pusat dan acuan hidup semua orang Israel. Merenungkan kebaikan Allah yang menyelamatkan mereka dari penindasan Mesir dan menghantar mereka kembali ke tanah terjanji, melewati padang gurun bertahun-tahun, Salomo ingin agar seluruh hidup rakyatnya terfokus atau terarah dan setia kepada Allah. Allah harus diimani secara sungguh-sungguh sebagai pusat kehidupan dan sumber keselamatan. Ia ingin agar bangsanya setiap saat rendah hati dan menghayati Allah sebagai sumber keselamatan mereka. Saudara-saudariku terkasih, penghayatan seperti ini terlihat secara nyata dalam diri orang banyak yang dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Orang banyak menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dan sumber kesembuhan. Mereka, termasuk yang sakit, datang kepada Yesus walaupun harus penuh perjuangan. Tanpa lelah, mereka berjuang mencari dan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Orang-orang melihat Yesus sebagai sumber keselamatan. Ia adalah firman yang menjadi manusia, diutus Allah manusia untuk menyempurnakan hukum perjanjian lama melalui tindakan kasih penyembuhan dan belas kasih yang lembut dan menghidupkan.
Kedua kisah ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai pusat dan sumber kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.